Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Nur Mahfuda MPDI selaku dosen Al-Islam kami. Yang pertama-tama, izinkan saya selaku moderator dari kelompok 7 untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Andian Ria Mustika, yang kedua ada saya sendiri, Destria Silvana, yang ketiga ada Adelia Pinky Karisma, yang keempat ada Pramudia Bagas Ananda Fahrezi, yang kelima ada Muhammad Arianto. Baik, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Nah, yang pertama-tama kita akan mempelajari definisi, yang kedua ada bentuk-bentuk, yang ketiga ada jenis-jenis, dan yang keempat adalah bahaya dari syirik. Untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari syirik. Apa sih yang dimaksud dengan syirik? Nah, di sini saya mempunyai dua pembahasan tentang syirik itu sendiri. Yang pertama, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya. Hak istimewa Allah seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat, dan mudarat atau membuat hukum dan syariat dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, syirik adalah mensejahterakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan khususan bagi Allah. Khususan Allah meliputi tiga hal, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifatnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik. 1. Syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya wa samaa'a binaa'a wa anzala minal samaa'i maa'a wa akhraja bihi minal samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya, hai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menggandakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik di dalam ar-rububiyah. Apa yang dimaksud dengan syirik di dalam ar-rububiyah? Yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rizki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Luqman ayat 25 yang berbunyi, wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna udil hamdulillah bal aksyaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakan segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. PS Luqman ayat 25. Terima kasih. Saya Andian Ria Mustika akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pramudia Bagas. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis syirik. Jenis syirik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar atau akbar, dan yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dunia dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Nah, syirik besar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah syirik doa, yang kedua adalah syirik niat, yang ketiga adalah syirik ketaatan, dan yang keempat adalah syirik mahabbah atau kecintaan. Syirik doa adalah di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selainnya. Syirik niat adalah ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ketaatan adalah mentaati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepada Allah.
syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Pinky. Perkenalkan, nama saya Adelia Pinky Karisma, NIM 21104112119. 2. Syirik kecil. Syirik kecil yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena manusia. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena manusia agar disebut alim. Syirik kecil ada dua macam. 1. Syirik zahir. Syirik zahir yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan benda-benda atau jimat, seperti gelang atau kalung yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit. 2. Syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Syirik ini bersumber dalam hati seseorang. Bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan, namun tak ditunjukkan oleh perbuatan. Artinya hanya di dalam hati. Misalnya, riya yang tersembunyi dalam hati. Selanjutnya bahaya syirik. 1. Merusak amal yang tercantum dengan syirik asghar. 2. Termasuk dosa besar yang terbesar. 3. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik. 4. Kezaliman terbesar. 5. Menghancurkan seluruh amal. 6. Pelakunya diharamkan akan masuk surga. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang telah kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.